Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bandung sudah Isya ya, sudah juga Isya. Udah Ustaz, barusan Isya. Baik. Kita mulai dulu dengan Fatihah. Nah Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Berarti sekarang tinggal takbir yang kulli dzati Ustaz. Yang ini wal kulli dzati ya. Nah, pembagian kulli dzati. Ya, baik. Bismillah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kulli dzatiyu imma ayyakuna mushtarakan bainal mahiyah wa baina ghairiha aw mukhtassan biha. Fal awwalu yusamma jinsan kal hayawani bin nisbati lil insan. Watsani yusamma faslan kan natik bin nisbati lahu. Ya, sudah dulu. Nah. Ya, tafadhal, gimana maksudnya itu? Jadi kulli dzati itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang mustarak bainal mahiyah, yakni perserikatan di antara hakikatnya secara hakikat, dan ada yang mukhtas dengan mahiyahnya itu sendiri, Ustaz. Maka yang pertama yang mustarak itu dinamakan sebagai jenis, sebagaimana kata hayawan yang dinisbatkan kepada insan. Nah, sedangkan hayawan itu tidak cuma insan doang, tapi juga asad dan yang lainnya itu termasuk masih hayawan. Dan itu mustarak bainal mahiyah. Kalau mahiyahnya ke insan. Mahiyahnya ke insan, Ustaz. Berarti kan lafaz hayawan kalau bin nisbatil insan, maka itu hayawan masuk terhadap hakikatnya insan, ya. Kemudian juga mencakup terhadap ghairiha, berarti selain mahiyah, berarti selain hakikatnya insan, ya kan ya? Karena kan berarti al hayawan masuk terhadap hakikat, berarti mahiyah di sini kan hakikatnya insan sendiri. Yang dimaksud mahiyah itu kan hakikat. Hayawan, kalau hayawan bin nisbatil insan, maka hayawan itu masuk kepada insan dan juga kepada mahiyah selain
insan, berarti kepada faros dan yang lainnya. Maka jenis itu. Untuk pembagiannya nanti kita di akhir saja. Nah, Kan Ustaz. sebenarnya jenis sendiri kan kita lanjutkan ini dulu nanti karena pembagiannya jenis sendiri ada di bawah kayaknya. Oh, nah, Ustaz. Ada paling bawah sepertinya. Baru nanti kita rinci satu persatu antara jenis dan pembagiannya, kemudian fasal dan juga pembagiannya, dan seterusnya, nau dan juga pembagiannya. Nah, Ustaz. Nah, ini sudah dimafhumkan ya. Langsung yang nomor 2 berarti yang mukhtasson biha. Nah, sekarang yang mukhtasan itu dinamakan sebagai fasal atau pemisah atau pembeda antara insan dengan hayawan yang lainnya, Ustaz. Seperti itu. Seperti an-natik yang dinisbatkan kepada insan atau as-sohil yang dinisbatkan kepada kuda itu. Ya. Sudah dimafhumkan ya? Insyaallah, Ustaz. Ya, karena natik itu pembeda sudah. Mukhtas kepada insan. Bukan yang lain, berpikir kepada insan saja. Sohil itu sudah mukhtas kepada faros. Nah, Mukhtasan biha. Berarti sudah paham. Berarti kalau yang kulidati mustarak bainal mahiyah dan lainnya itu jenis, kalau yang mukhtas itu namanya fasal. Karena kuliatul homsu itu kan al-kuliyat al-homsa itu kan ada fasal, ada jenis, ada na'u, kemudian ada ardhan am dan juga ardhan khas ya. nah. Ya. Sekarang yang itu pembagian berarti jenis dan fasal ini termasuk pembagian yang kulidati. Oh, nah. Kuliatul khamas itu enggak semuanya masuk ke kulidati. Karena yang lain masuk kepada yang kuli arodi. Coba yang sekarang yang kulil arodi. Wal kulliyul aradiyyu imma ayyakuna mushtarakan aw mukhtassan. Fa in kana mushtarakan bainal mahiyah wa ghairiha yusamma aradan amman kal mashi bin nisbati lil insan. Wa in kana khassan biha yusamma khassatan kadhahik bin nisbati lahu. Ya. Gimana nalarnya? Jadi kulli aradi juga terbagi menjadi dua. Ada yang mustarak dan ada yang mukhtas. Nah, yang mustarak bainal mahiyah atau berserikat di antara hakikat insan sendiri dan hakikat yang lainnya, hayawan yang lainnya itu dinamakan arad am atau sifat yang umum, Ustaz. Sebagaimana sifat berjalan yang mana di dalam sifat berjalan tersebut berserikat insan, paros dan hewan-hewan yang lainnya, Ustaz. Berarti kalma si binis balil insan bukan hanya kepada mahiyahnya insan tapi kepada yang lainnya juga. Nah, Kalau mukhtas berarti disama dengan khas, aradan khasan. Karena seperti halnya dhahik bin nisbat lahu. Sudah difaham kan ya? insyaallah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ya, lanjut. Wal kulliyu Nah, wal kulliyu alladhi huwa ibaratun an nafsil mahiyah kal insan fa innahu ibaratun an majmu'il hayawanin natiki yusamma naw'an. Dan kullinya sendiri, yaitu kulli itu yang mengungkapkan dari hakikatnya, seperti al-insan itu sendiri, lafaz al-insan sendiri. Dan lafaz al-insan itu adalah suatu ungkapan dari kumpulan hayawanun natik tadi, yakni kullidati sama ya tadi pembagiannya, Ustaz, itu dinamakan nau. Insannya itu sendiri dinamakan nau, Ustaz. Gimana kalau nau gimana? Nau itu ungkapan dari insannya itu sendiri, Ustaz. Insannya itu sendiri itu nau minal hayawan mungkin saja. Apa gimana? Insan itu kan banyak apa namanya, insan itu nau'nya itu bagian-bagian dari insan sendiri. Oh, nah, Ustaz. Insan itu kan
di bawahnya insan itu kan banyak. Ada Zaid, ada Umar, dan yang lainnya. Berarti itu adalah nau. Berarti naunya itu apanya Ustaz? Zaid Umar itunya atau Iya. insannya juga? Oh, Makanya ketika sudah kita banyak, semisal Umar dan yang Umar, Budi, Joko, dan yang lainnya berkumpul. Kemudian kita bertanya, siapakah mereka? Maka kita akan menjawab, mereka adalah insan. nah Ustaz. Kumpulan. Hmm. Ya, di bawahnya itu. Nah, Ustaz. Kalau bahasanya adalah, nau sendiri adalah istilah yang diungkapkan dari sekumpulan-sekumpulan individu yang hakikatnya sama, meskipun nanti berbeda-beda kualitasnya. Antara di bawahnya itu kan berbeda-beda kualitasnya kan antara Zaid dan yang lainnya. Tapi semuanya sama. Nah, Ustaz. Berarti yang dimaksud majmu'il hayawanin natik itu bukan kumpulan dari kata hayawan dan natik, tapi dari manusia-manusia itu sendiri, Ustaz. Iya. Dari Zaid Umar. Oh, nah, Ustaz. Insan sendiri itu kan memang secara istilahnya, insan itu kan kumpulan dari hal hayawan dan natik, bukan hanya hayawan saja kan. Maksudnya insan itu sendiri, insan itu sendiri. Nah. Insan itu sendiri itu kan, bahasa insan sendiri itu kan kumpulan dari hayawanun natik kan itu. Nah, Ustaz. Hayawanun natik. Yusama nau'an. Karena di bawahnya insan itu banyak nau. Itu kan kalau diartikan kenapa? Macam. Nah. Kenal. Baik. Sekarang ini langsung sudah. Fahadihil kulliyah tu al-khamsu allati hiya mabadi'u tasawwurat al-musyadila bi qawlihi wal qiyad. Sekarang summa inna awwalaha wa huwa al-jinsu. Salah satu aksamin. Berarti kembali lagi ke atas. Tadi kan sudah disebutkan dari atas ada jenis kulli dati kan pembagiannya ada dua, ada jenis, ada fasal. Kalau yang kullil aradi itu ada yang, kemudian ada yang nau, ada yang arad am, ada yang arad khas. Nah. Kemudian sekarang dari atas kita kembali lagi tentang ke jenis. Di bawah di sini sudah disebutkan ada jenis qarib, ada jenis ba'id, ada mutawassit. Ada yang pertama, kalau jenis qarib kal hayawan bin nisbah lil insan. Bagaimana maksud dari jenis qarib dan juga jenis ba'id ataupun jenis mutawassit? Kalau jenis qarib itu seperti hayawan yang dinisbatkan kepada insan. Artinya Ustaz, insan itu sendiri adalah nau'un minal hayawan. Jadi hayawan itu adalah jenis yang terdekat dari insannya itu sendiri. Jenis yang ada di atas insan itu sendiri, Ustaz. Apa gimana? Ya. Jenis tadi, kalau jenis sendiri apa tadi? Jenis itu apa Ustaz? Definisinya Ustaz, apa gimana? Iya, definisinya tadi sendiri, apa yang dikatakan jenis sendiri tadi? Di atas itu? Oh, yang itu. Baru dikatakan jenis ketika memang nanti itu jusnya itu, maknanya itu mengarah kepada mahiyah itu sendiri ataupun kepada selainnya. Baik. Sekarang coba diulang tentang masalah jenis qarib. Nah, jenis qarib bin nisbat kal hayawan bin nisbatil insan. Jadi jenis qarib ini jenis yang terdekat yang berada di atasnya insan, Ustaz. Yang mencakup mananya kepada insan. Apa gimana, Ustaz? Ini sebenarnya
sampai antum sudah ada tabel-tabel ya? Ada Ustaz. Oh, sudah ada. Sudah, apakah udah Yang bikin Ustaz? mulai pasti kalau contoh ini kan yang mulai dari jauhar kepada jismun mutlak gitu Nah, jenis korib sama sampai kepada ya sampai kepada titik pembagian yang terakhir itu kan ya. nah, Sudah Ustaz. ada berarti? Bisa, udah Ustaz. Ya. Jenis korib itu contohnya adalah di sini al-hayawan bin nisbah terhadap insan. Hayawan ini dinisbatkan terhadap insan, apa namanya, terhadap insan ini merupakan jenis korib. Nah, Makanya jenis sendiri tadi kan di atas contohnya adalah kal hayawan bin nisbalil insan. Yang mana makna hayawan sendiri itu mencakup kepada mahiyahnya insan sendiri dan kepada mahiyah yang lain. Nah, kalau hayawan bin nisbah terhadap insan, maka ya jenis korib. Karena langsung satu tingkah, satu yang nggak ada pemisah antara hayawan kepada insan. Insan itu sudah berada di bawahnya, bahaya hayawan. itu di atasnya, di atas pakai di bawah di situ istilahnya di sini, bawahnya. Di bawah Ustaz. Jadi hayawan terus insan. Nah, Nah, hayawan maka kan sudah kalau hayawan bin nisbah terhadap insan, apa namanya, ini adalah jenis yang korib karena berdekatan, tidak ada pemisah. Makanya kan sebenarnya kalau jenis sendiri kan ada yang mahiyah kepada insan, ada yang selainnya, selain mahiyah kepada insan. Apa selainnya? Kan ada faros, ada himar, itu kan bukan mahiyah dari insan sendiri. Kan kita tidak boleh melepaskan tentang definisi insan sendiri, apalah jenis sendiri tadi. Jenis adalah yang apa namanya, lafaz tersebut menunjukkan terhadap mahiyahnya itu sendiri, mustarok bainal mahiyah dan wairul mahiyah. Contohnya al-hayawan bin nisbah terhadap insan. nah, Ini kan jenis yang mana antara hayawan dengan insan, di bawahnya hayawan itu langsung insan. Yang mana sebenarnya hayawan sendiri bukan, kalau al-hayawan bin nisbah dengan insan bukan hanya mengarah kepada insan, kepada mahiyatul insan, tapi juga mengarah kepada hayawan, apa namanya, kepada mahiyah yang lain. nah. Warid. Bisa dipaham ya? Insyaallah Ustaz. Ya. Lanjut kepada ya namanya, kemudian ke jenis ba'id. Ya, jenis ba'in. Jadi yang namanya jenis ba'in Ustaz, itu antara insan ke jenis itu terhalang dengan sesuatu lagi Ustaz, dengan jenis yang lain lagi Ustaz. Mungkin di atas jenisnya itu lebih umum lagi, di atasnya hayawan lagi. Nggak cuma hayawan itu. Makanya kan tabelnya itu kan dari jauhar. Jauhar itu kan merupakan atom, yang apa namanya, bahasanya di atasnya sudah tidak ada lagi. Nah, Mentok itu sudah tidak bisa lagi, namanya atom kan sudah mentok, ya nggak ada lagi. Lah, berarti kalau jenis ba'id berarti dari insan. Kalau di sini contohnya adalah kal jismi bin nisbatin lahu atau bil jism, atau langsung kepada kal jauhar misal. nah, Karena jisim sendiri itu kan pembagian dari jauhar, ya kan ya? nah, Karena jisim sendiri itu adalah pembagian dari jauhar. Makanya jauhar ada jismul mutlak, ada jisim wairul mutlak. Kemudian yang jisim mutlak itu kan kebagi, ada yang nami, wairun nami kan ya. Kalau yang nami berkembang itu kan, kalau yang tidak berkembang kan hajar, turab. Kalau yang nami nanti skemanya juga seperti itu. nah, Ustaz. Ya, berarti kalau jenis ba'id ya jauh dari insan. Insan kan sudah yang paling mentok, paling bawah. Jenis paling bawah ya. Iya, kemudian
Al-jauhar bin ila insan, boya jenis ini sudah. Jenis sangat jauh. Karena kenapa jauhar sendiri ini kan lafdun yang mustarok antara mahiyah, kalau jauhar ya, kalau jauhar bin nisbah ila jisim mutlak ini mengarah kepada mahiyahnya hakikatnya jismin mutlak dan juga mengarah kepada hakikat selain jismin mutlak. Ini kan jenisnya kan. Nah, Kemudian dengan contoh jenis ba'id adalah jenis jauhar bin nisbah ilal insan. Banyak tahapan masih. Yang mau ke insan masih ada jismin mutlak, ada nami, karena ada nami, kemudian ada hayawan, baru hayawan di bawahnya lagi ada insan. Kalau nami kan apa namanya? Ada yang wairun nami, kalau nami yang berkembang kan? Berkembang ada yang berupa hayawan, ada yang selainnya hayawan. Berarti hayawan itu kan tumbuh-tumbuhan juga berkembang itu kan. Kalau yang hayawan nanti kan ada khimar, ada faras, ada insan. Jauhar bin nisbah ilal insan ya jauh jenis ba'id. Jisim bin nisbah ilal insan ya jenis ba'id. Gampangnya seperti itu. Kalau mutawassit ya berarti di tengah antara, berarti kalau di sini yang tengah berarti adalah antara nami. Nami paling tengah ini. Karena setelahnya nami, di atasnya nami ada jisim mutlak, ada jauhar paling pol. Di bawahnya nami ada hayawan, kemudian ada hayawan, setelah hayawan itu adalah insan. Berarti ini adalah jenis mutawassit. Bisa dipaham? Insya Allah, Ustaz. Ya. Berarti lanjut. Berarti ke sekarang jenis sudah, berarti yang selanjutnya adalah fasal. Fasal itu kan juga ada, kalau di ta'likannya itu kan ada, kalau di idhahul mubham itu kan nggak ada kan, cuma satu yang ditampilkan. Yang ditampilkan hanya yang berupa jenis. Padahal tentang fasal sendiri juga mempunyai fasal qarib, kemudian dia juga ada fasal ba'id. Kayaknya kalau yang fasal cuma ada dua ya. Ada fasal qarib, ada fasal ba'id. Dan tidak ada yang mutawassit. Ya memang di contohnya memang nggak ada yang mutawassit di sini. Kalau dilihat dari tabel itu, yang menengah-nengahi nggak ada. Makanya ada langsung qarib dengan ba'id. Sudah antum punya juga tabelnya sudah. Kalau fasal belum, Ustaz. Belum sempat Al-Fakir bikin. Baru jenis tok. Oh iya. Al-Fakir bikin sekarang. Ini dengerin antum, Ustaz. Baina. Yang paling atas kalau tadi kan jauhar. Nah. Ya terserah antum lah tabelnya gimana. Seperti halnya sekarang jismul mutlak, ini yang paling atas. Al-jismul mutlak. Jismul mutlak seperti hanya tadi sebenarnya. Sama, cuma langsung dimulai dari jismul mutlak. Tadi kan ada jauhar, kalau jauhar itu kan ada jismul mutlak, ada jisim wir mutlak. Kalau di sini langsung dimulai ke jismul mutlak. Tabelnya. Kalau jismul mutlak kan nanti ada nami, ada wirun nami. Kalau yang nami hajar. Kalau yang wirun nami hayawan. Kalau yang nami hayawan, kalau yang wirun nami hajar, kalau yang nami hayawan. Kemudian setelah hayawan itu langsung insan. Nah, coba sekarang kembali lagi sebelum kita ke pembagiannya. Fasal itu bagaimana fasal sendiri? Fasal itu sendiri yang kulli yang mukhtas lil mahiyah, Ustaz. Adalah kulli yang mukhtas lil mahiyah. Nah, sekarang contohnya fasal
Masya Allah, keliru itu. Oh ya, itu yang fasal ba'id. Kalau yang fasal qorib ada tabel lain langsung an-nami, An-nami, naam langsung Ustaz. an-nami, hayawan, Hayawan. langsung dibagi dua, ada yang faros, ada yang insan. Oh, naam Ustaz. Langsung itu, ada yang faros, kemudian ada yang insan. Itu yang qorib Ustaz ya? Fasal qorib. Naam. Maksudnya apa? Al-hayawanu bin nisbah kepada bin nisbah ilal insan. Tapi insan di sini yang dimaksud adalah bin nisbah kepada hayawanun natik. Al-insan ay hayawanun natik. Bedanya kan tadi kalau di atas kan jenis qorib al-insan bin nisbah, al-hayawanu bin nisbah lil insan. Naam. Nah, itu kan masih belum ada pembeda. Naam. Ditambahin nanti ya sudah. Kalau di sini berarti ya dulu sebentar dulu. Atau bahasanya apa ya? Kalau di dalamnya mungkin dulu. Mungkin saya tarik contoh di taklikan yang al-idoh ini. Fasal 2. Mutlak Qorib ayat ba'id oke itu mutba'dan yang sebenarnya bisa itu isi mutlak macam Imami An-Nawjo hayawan insan pasal Qorib An-Nami hayawan insan baik saklak ba'id Ini fasal. Ada faslun qorib. Contohnya adalah kanatik. Berarti lafaz dari skemanya itu kan ada hayawan, kemudian ada hayawan, ada yang insan, tapi di garis bawahi hayawan non natik, kemudian kalau yang faros ada garis bawahnya yaitu hayawanus sohil. Hayawanus sohil. Hayawanus sohil. Seperti halnya natik atau sohil. Tapi posisinya sudah ada di insan itu. Al hayawan langsung ke insan. Makanya di bawahnya hayawan itu kan ada insan, ada faras, ada himar. Ada faras, ada himar. Fasal qarib itu adalah gimana cara penisbatannya ini ya? Kalau yang tadi jenis, kalau contohnya paham cuma penisbatannya ini. Kalau yang jenis itu seperti hanya kal hayawan bin nisbah lil insan. Itu kan jenis qorib. Seperti halnya jauhar bin nisbah lil insan, itu yang ba'id. Kalau yang an-nami bin nisbah lil insan itu mutawassit. Berarti kalau di sini al-insan bin nisbah ilan natik mungkin. Apa al-hayawan bin nisbah ilal insan ilal hayawan gimana sih? Mungkin antum nyantol. Enggak usah, soalnya fasal itu sendiri kan yang memisahkan antara insan dengan yang lainnya. Kalau ba'id itu nggak ke ini, nggak kenalar sama al-fakir. Kalau pemisahnya itu yang ba'id. Kalau yang qorib kan tadi natik Ustaz. Ya, pasal qorib itu natik. Natik dengan sohil. Nah, kalau di atas contohnya seperti apa sih? Kan di atas ada contohnya yang fasal itu.
Oh, sih, iya, iya betul. Vertikal. Karena Yes, natiknya itu. mana sudah? Kat natik bin nisbah, kan ada contohnya. Mana sudah ya? Karena natik binisbah lil Oh, insan. kan natik bin nisbah lahu, ya berarti, betul. Nah, Berarti bahasanya kalau al hayawan bin nisbah lil insan jenis qorib. Sekarang nah, an natik bin nisbah lil insan ini adalah faslun qorib. nah, Karena natik ini merupakan pembeda dari insan dengan yang lainnya. nah, Berarti Ustaz. as-sohil bin nisbah lil faros ini adalah apa namanya, faslun Korib. qarib, karena sohil dengan faros itu kan dekat sekali kan, setelah faros itu sohil, setelah Nah, insan itu natik, itu kan nah, sangat dekat. Makanya apa namanya, itu namanya fasal, karena fasalnya sendiri, natik sohil sendiri itu pembeda antara insan dengan faros. nah, Ustaz. Berarti kalau kita mau ngambil contoh insan, berarti an-natik binis bahril insan fasal qarib, karena natik pembeda antara insan dan yang lain. Kalau Nah, kita mau ngambil contoh yang lain seperti hanya contoh sohil, berarti kasahil bin nisbah lil faros, nah, karena sohil itu sudah menjadi pembeda antara faros dengan insan. Antara nah, faros dengan sohil, natik dengan insan ini sangat dekat. Setelah insan natik, setelah faros itu langsung sohil. Berarti ini adalah faslun qorib. Betul. Nah, kalau pasal ba'in itu gimana, Ustaz? Nah, bisa dipahami ini sudah ya? Insya Allah, Ustaz. Ya. Kalau sekarang kita ke fasal ba'id, karena tidak ada fasal yang mutawasid. Baik. Ke fasal ba'id. Seperti halnya al Nah, saya dulu saya baca, saya cari kalau di sini, kalau di taklikannya yang dimaksud dengan faslun qarib sudah tadi, wa faslun ba'id wa huwa ma yumayyizul mahiyya amma yusyarikuha fi jinsiha al ba'id. Hassas. Hassas bin nisbah lil insan. Fa innahu yumayyizul mahiyyat al insan amma yusyarikuha fi jinsiha ba'id. Wa huwa al jismu an-nami. Berarti kalau contoh di sini kan al-hassas bin nisbah lil insan. Tapi kan kalau tadi kan an-natik bin nisbah lil insan. Ini fasal Nah, qarib. Fasal nah, fasal qarib. nah, Karena yang natik itu insan. Sekarang hassas. Apa artinya hassas? kurang tahu apa, Ustaz. Al-hassas indra, hassas al-indra, indra. Oh, nah, Hassas, panca indera. hassas, panca Nah, indra. nah, nah. Al-hassas. Sekarang tadi kan coba dibacakan dulu anunya, rentetan tabelnya coba dibaca. Yang fasal, Ustaz, yang mana? Yang fasal. Ya, Yang fasal bait. yang fasal ba'in itu kal hassas bin nisbatil insan, yang membedakan antara insan dengan Yang tabelnya kan dari jismul mutlak, nami, wairun nami ya, sudah oh, tabelnya. Ustaz. Ya, ada kalau yang nami ada hayawan, kemudian ada yang Insan sama aja. Kalau yang wairun nami nanti adalah hajar. Nah, Ya, sebentar dulu. Ya, berarti kalau al-hassas bin nisbati lil, contohnya di sini mana sudah, kal hassas bin nisbati lil insan. Antum lihat di tabelnya ya. nah,
Al-hasas bin nisbati lil insan. Yang memiliki indera itu tidak hanya khusus kepada insan saja, Nah, ya kan? Al-hassas bin nisbah lil insan. Yang mempunyai indera itu bukan hanya insan saja, tapi yang namanya yang namanya faros, kemudian yang namanya himar juga mempunyai panca indera. nah. Hmm, Meskipun demikian, hassas ini dapat membedakan antara insan dengan hakikat hajar. oh, nah, Ustaz, nah. Yang mana titik tumpunya di mana? Titik kumpulnya dalam jenis bait berarti berada di apa? Jismul mutlak. Oh, jismul mutlak. Iya, jismul mutlak. Karena kenapa? Karena dari jismul mutlak nanti ada muncul wairun nami. Yang wairun nami itu adalah hajar. Sehingga hassas itu berbeda. Nah, Ingat, fasal ini kan pembeda antara hal yang satu dengan yang lain. nah. Kata-kata hassas, hayawan sebenarnya kan ada faros, ada hayawan insan. Al-hassas bin nisbaril insan, al-hassas bin nisbaril insan. Sebenarnya yang punya panca indera itu bukan hanya bukan hanya insan saja, faros, himar juga sama. Tapi seluruh hayawan ya, Ustaz, berarti ya? Seluruh hayawan sama kan punya hassas. Nah, Kan tidak ada pembeda, masih belum ada pembeda. nah. Lah pembedanya apa nanti? Pembedanya hassas itu bisa membedakan insan dengan hajar. Nah. Yang mana titik tumpu antara insan dan hajar nanti berada di jismil mutlak kan? Karena dari jismil mutlak nanti ada nami, wairun nami, yang wairun nami nanti ada hajar. Nah. Tapi kan dinami itu sendiri, Ustaz, ada nabat, Ustaz. Apa kenapa nggak dinisbatnya ke nabat aja? Pembeda antara hayawan sama nabat. Nggak ke situ. Kalau yang nabat itu kan nabat itu bukan wairun nami itu. Ya. Oh, Maksudnya, iya kan, kenapa Ustaz, kok ya? tidak? Berarti yang nami itu ada yang nabat itu kan ya? Nah, kan tadi antum ngomong ada yang nabat, Ustaz. Ada hayawan. Kenapa Kalau nih, langsung ke jismul mutlak, Ustaz, nggak ke nabat dulu. Kan nabat itu juga beda. Kalau ada hasasnya, hayawan jadi beda sama. iya, apa namanya? Kalau di sini wairuhu. Nami ada hayawan, ada wairuhu. Bisa jadi wairuhu kan kenabat ya. Nabat juga berapa ya? Lah, sih dulu. Kalau semisal karena nabat itu tidak punya hassas. Nah, Sesuatu yang berarti benarkah tidak punya hassas, sesuatu yang berkembang biak? nah. Khawatir dia punya juga, tapi beda dengan kita hassasnya. Oh, karena sekategori nami itu, Ustaz. Iya, Oh, kan nama. otomatis sesuatu yang nami kan pasti ya cuma beda dengan kita. Kita pun hassas kita beda dengan kuda. Nah. Hayawan yang berkembang biak seperti halnya nabat dan juga hayawan ataupun nabat sepertinya punya hassas itu. Cuma ya kita tidak tahu rasanya seperti apa. Karena kan berkembang soalnya. Oh, nah. Berarti dikategorikan. Yang jelas-jelas tidak punya hassas ialah hajar. Hajar tidak berkembang. Turut tidak berkembang, jelas tidak punya hassas. Nah. Makanya nisbatnya ke jismil mutlaknya. Makanya nisbatnya langsung ke jismil mutlaknya, Ustaz. Jismil mutlak. Saya kira mungkin nabat itu adalah punya hassas. Mungkin ya cuma hassasnya mungkin karena dari hassas itu nanti akhirnya dia berkembang, tumbuh semakin besar neneknya. Nah. Itu. Kalau hajar
Jelas tidak punya hasas sama sekali, nggak ada perkembangan sama sekali Hajar itu. Nah, Ustaz. Turab tidak ada perkembangan sama sekali, jelas ia tidak punya hasas. Nah, Ustaz. Ya, bisa dipaham. Bisa, Ustaz. Berarti sekarang tinggal yang pasal ini. Makanya langsung ke jismul mutlak, kalau makanya mutawasitnya nggak ada. Nah, Ustaz. Karena untuk membedakan hassas itu langsung ke jismul mutlak penisbatannya. Kalau ke nami saja nggak bisa, karena di bawahnya nami masih hassas semua, nanti tidak ada pembeda. Cuma hassasnya yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, Ya, cuma akhirnya ya nggak bisa, tidak ada. Kenapa kok tidak ada apa namanya mutawasitnya? Ya karena memang tidak bisa. Bisa membedakan terhadap itu kalau kita nisbatnya langsung ke jismul mutlak, yang mana nanti ada wairun nami, yang itu contohnya nanti ada hajar, jelas itu. oh, nah, Ustaz. Ya. Gimana, bisa dipaham ya? Bisa, Ustaz. Sekarang ke nau. Kalau nau di idhoful mubhamnya yang anak kirim ke antum lewat PDF itu juga ada pembagiannya seperti ini. Mana sudah? Now. Oh ini. Oh kok nggak ada ya? Mana contohnya yang now? Baik. Kalau now itu pembagiannya ada now ba'id, ada nau'un qarib, ada nau'un mutawassit, ada nau' munfarid. Ada nau'. Mungkin saya dulu ya. Saya coba pakai apa namanya dulu. Coba mungkin bisa pakai. Oh, saya bagi layar saja ya. Nah, Ustaz. Ana Al-Fakir pakai yang dari Lirboyo itu. Tapi kemarin bagi layar itu jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik. Masuk? Masuk, Ustaz. Mana sudah ini? Oh ya, ini yang now. Jelas Sahih. Jelas, Ustaz. Jadi pembagian skemanya seperti itu. Nah. Coba dibaca secara sekilas dulu. Nau adalah Ya enggak dibaca secara baca cepat saja. Nanti biar Kan nau kan sudah paham tadi tentang masalah nau sendiri kan? Nah. Tentang yang nau yang ba'id dan itu.
Nah, Ustaz. Nah, coba kira-kira sudah bisa untuk nau yang baik. Yang pertama ini langsung nau baik ya. Nah, nau ba'id. Coba langsung dipraktekkan gimana nau baik itu. Kalau yang Nau, jenis sorry sudah paham betul ya. nah, Nah, sekarang ke nau. Nau tadi itu kan seperti hanya insan, itu banyak nau-naunya, ada Omar dan yang lainnya. Itu nau kan. nah. Nah, coba sekarang nau baik itu Kalau gimana? nau ba'id itu nami sama gerun nami ya Ustaz ya? Nau baik yaitu nau yang di atas tingkatannya ada jenis baik. Nah, berarti Sedangkan di bawahnya terdapat banyak nau nami, yang lain. nami sama gerun nami ya Ustaz ya? Nami dengan wairun nami. Nah, itu nau ba'id. Yang di atasnya terdapat ada jenis baik. Oh, berarti jisim sama geru jisim berarti ya? Jisim. Ya. Jisim. Karena yang di atasnya cuma ada jenis Ya, baik. nah. Karena jenis baik kan al-jauhar bin nisbalil insan. Insan, Di nah. atasnya hanya ada satu jenis. Nah, Ustaz. Berarti jisim. Jisim, nah. Berarti bagaimana? Jisim Jisim bin nisbati ilal jauhar mungkin ya Ustaz ya. Itu nau itu. Bin nisbati ilal jauhar apa bin nisbati ilal ya jauhar sih. Kalau soalnya kalau bin nisbati ilal insan itu jenis ba'id ya Ustaz ya. Gimana Ustaz? saya dulu. Oh, berarti yang namanya nau berarti gimana ya? Nau ba'id. Kalau nau ini nisbatnya ke jenis yang paling atas apa gimana Ustaz? Ba'idnya itu kan mungkin nau ba'id berarti binisbati ila jenis yang paling ba'id Ustaz. Ila jenis iya. Berarti kan apa namanya kepada gimana? Yuk ulang. Kalau nau yang paling ba'id, sepaham al-fakir Ustaz ya. Nau yang paling ba'id mungkin itu dinisbatkan dengan jenis yang paling ba'id. Otomatis kalau nau yang paling ba'id, kalau dinisbatkan sama jenis yang paling ba'id yaitu jauhar, berarti nau yang paling ba'id itu ya mungkin insan Ustaz. Tapi kan definisinya tadi apa? Berarti binisbati ke insan apa gimana Ustaz ini? Nah, Naunya ini ini. jenisbatnya masih. Kalau coba kita ulang dari depan dulu ya. Kalau yang jenis qarib, nah kalau jenis itu adalah hayawan bin nisbah lil insan. Nah, Kalau yang fasl kalau fasl itu nautik, kalau yang fasl qarib nautik bin nisbah lil insan. Ya kan? Nautik. Sekarang nau itu kan coba, kok bingung juga ini saya. Nau adalah istilah diumpamakan untuk kumpulan individu-individu hakikat yang sama, meskipun beda-beda kuantitasnya. Seperti insan, di bawahnya itu kan naunya banyak, ada Zaid dan Umar, meskipun nanti beda-beda. Terus seperti berarti itu nau. Berarti insan itu nau ba'id Ustaz. Itu enggak nau dulu, nau itu kan. Makanya di bawah ini pada skema di atas jisim merupakan nau ba'id karena di atas tingkatannya ada jenis ba'id. Oh gitu Ustaz. Yaitu jauhar, dan di bawahnya terdapat banyak nau lain seperti nami, wawairun nami. Jadi bagian seperti itu. Berarti yang maksud apa namanya nau ba'id adalah al-insan bin nisbah ilal
jisim atau bukan insan tapi ya Zaid, mungkin Zaid bin nisbati ilal jisim ya. Jisim Ustaz ya. Iya, Zaid bin nisbati ilal jisim. Zaid itu kan nau dari insan. Dari insan. Nah, Jisim sendiri merupakan nau dari jauhar. jauhar. Sedangkan jauhar itu bukan nau dari yang lain, tapi itu adalah merupakan jenis ba'id. Dan sebagainya. Karena jenis ba'id kan jauhar bin nisbah lil Dari insan. lil anu apa di atas itu yang jenis ba'id itu? Bin nisbah Lil insan Ustaz. lil insan. Nah, berarti di sini adalah Zaid bin nisbati lil jisim. Nah, Karena Zaid sendiri kan nau dari insan. nah, Paling ini kan di bawahnya Zaid sudah nggak ada nau lagi ini sudah. nah, Bin nisbah lil jisim, jisim ini merupakan nau dari jauhar. Dan jauhar ini bukan nau dari apa-apa karena jauhar sudah mentok paling atas ini. nah, Zaid bin nisbah lil jisim berarti ini adalah nau ba'id antara nau dari insan dengan nau dari jauhar. Ba'id. Karena tahapannya setelah Zaid masih ada insan, ada hewan, ada nami, baru ke jisim. nah. Nah, seperti itu Ustaz. Bisa dipaham? Bisa, berarti kesimpulannya yaitu yang gampang saja. Nah, yang baik itu yang dekat sama apa yang di atasnya ada jenis ba'id ya, seperti itu aja. Ya. Paham Ustaz, paham. Kemudian sekarang ke nau qorib. Oh, nau qorib, nah. Yang nomor 2 kan nau qorib itu kan ya, ada nau nomor 2 bisa dibaca kan ya? Oh, bisa Ustaz. Ya, nau qorib. Nah, nau qorib berarti berarti nau qorib itu adalah insan. Insan, Ustaz. Berarti Zaid bin nisbah lil Iya, insan. Nah, Ya qorib jelas qorib karena Zaid memang sudah naunya insan. nah, Seperti itu. Memang setelahnya insan itu ada nau, ada Umar, ada Zaid. Di bawahnya Zaid tidak ada lagi, di bawahnya Umar tidak ada lagi. Zaid bin nisbah lil insan. nah, Iya. Itu. Makanya di sini contoh nau qorib pada skema di atas adalah insan. Berarti Zaid bin nisbah lil insan. nah. Bisa dipaham? Bisa Ustaz. Sekarang nau mutawassit berarti tinggal kita ngambil yang tengah-tengah saja. Nau mutawassit berarti bahwasanya nau mutawassit itu di atas maupun di bawahnya masih terdapat nau. Hayawan berarti ya. Di sini kepada kehayawan. Nah. Zaid bin nisbah terhadap hayawan. Yang mana di bawahnya hanya hayawan itu masih ada nau, di atasnya hayawan juga ada nau. Ya kan di bawahnya hayawan itu ada faras, ada insan, di atasnya hayawan ada nami, wairun nami. Nah. Nah, berarti kalau seperti ini Zaid bin nisbah lil hayawan, maka ini adalah yang mutawassit. Nah, Ustaz. Nah, baru yang terakhir yang enggak ada ini, nau munfarid ini. Nau munfarid yaitu nau yang di atas maupun di bawahnya tingkatan tidak ada nau lain. Nah, Ustaz. Ya, seperti hanya aklun. Aklun tidak punya nau, di atasnya aklun tidak ada apa. Aklun nau dari apa? Enggak ada kan? Nah. Di bawahnya aklun tidak ada nau juga. Oh, itu nau munfarid Ustaz ya. Nau munfarid. Cuma yang ada hanya sebagai perkara juz'i saja. Seperti hanya akal cerdas, akal bodoh dan yang lainnya itu juz'inya, bukan nau'nya. Kalau insan kan jelas nau. Nah. Lah. Itu. Tapi ini biar ingat ya memang
harus diulang-ulang. Nah, Ustaz. Kalau yang ditaklikan yang anu nggak ada yang nau ini, yang di idhahul mubham ini. Ustaz Afan, kalau perbedaan nau sama juz'i itu apa Ustaz? Apa itu satu lafaz bisa disebut nau plus juz'i? Lah, kayaknya memang seperti itu kayaknya juz'un afrod lagi itu kan. Wallahu a'lam ya kalau memang ada Nau yang munfarid Ustaz. Nau munfarid sama juz'i mungkin apa satu lafaz itu bisa disebut nau munfarid sama juz'i itu. Atau juz'i itu cuman khos yang memiliki kulli. Kalau nau munfarid kan enggak. nau itu kan kalau apa namanya aklun tidak punya nau tapi punya juz itu. Punya juz. Iya, Makanya juznya itu kan bodoh akal itu. Bodoh pinter. Makanya di sini kan di contohnya kan apa namanya lafaz itu tidak punya nau tapi di bawahnya terdapat juz. Akal cerdas, akal bodoh dan sebagainya itu termasuk juz. Berarti lebih kemana ya antara juz dengan nau ini ya? Kalau kita visualkan itu. Kurang paham Ustaz dalam pikir. Jadi apa beda pandangan, beda cara memandang lafaz apa gimana Ustaz itu? Itu. Maksudnya gimana? Jadi misalkan akal ini kan munfarid ya Ustaz, yang di bawahnya terhadap juz. Gimana? Seperti itu. Akal ini munfarid, yang di bawahnya itu ada juz Ustaz ya. Kalau di sini dicontohkan ada juz, tapi tidak ada nau. Nau munfarid yaitu nau yang di atas maupun di bawahnya tingkatan tidak ada nau lain. Akal itu kan di atasnya bukan nau dari apapun kan? Nah, kalau Z berarti Ustaz itu. Zaidun itu bukan nau itu, nau qorib ya itu. Kalau apa? Zaidun. Zaidun. Nau apa itu tadi Ustaz? Binisbah dengan apa dulu kan? Binisbah dengan insan tentu Ustaz. Zaid qorib. Qorib ya? Oh, nam. Kalau yang nau ba'in itu kan apa namanya? Kalau Zaid binisbah idal jisim. Oh, nam Ustaz. Itu ba'id ya? Ya ba'id. Nam. Lah ini yang untuk pertanyaan itu ini yang juga bingung antara nanti now juz afrod. Nah itu bisa. Afrod itu kan secara pemahaman saja apa memang ada yang sama atau memang ada bedanya seperti halnya insan punya nau macam-macam Zaid, Omar itu kan ya. Nah. Tapi di sisi lain kan juga bisa dikatakan afrod. Insan itu punya afrod Zaid, Omar. Apa mungkin maknanya sama cuma beda istilah Ustaz, nau sama afrod itu? Sepertinya ada seperti itu. Ya. Kenapa kok di sini menggunakan istilah nau? Karena disesuaikan dengan pembahasan gitu. Pembahasan kuliatul khomas ya Ustaz. Karena kan ketika dilihat dari contohnya kan, ketika mau yang dimaksud dengan afrodul insan, pasti kan Zaid, Umar kan? Nah. Ketika tentang pembahasan nau yang dimaksud dengan nau'ul insan juga contohnya Zaid, Umar, sehingga sama. Nah. Sama. Ya. Berarti besok malam kita kepada faslun fi bayani nisbatil alfad lil ma'ani. Mungkin sampai di sini dulu akhi. Ya, Ustaz. Mudah-mudahan manfaat barokah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.